Selamat siang. Kembali kita masuk ke mata pelajaran BK Bimbingan Konseling. Hari ini pelajarannya tentang kiat mencari dan disenangin teman. Tujuan kita mempelajari ini adalah agar anak-anak dapat memahami pentingnya seorang teman dan dapat memahami cara mencari teman dan disenangin teman serta cara menolak ajakan negatif dari teman-teman sebaya. Suatu kebanggaan apabila keberadaan Anda di sekolah banyak teman, disukai dan disenangin teman-temannya. Namun, tidak semua siswa dalam berinteraksi mudah diterima oleh lingkungannya. Siswa yang kurang diterima oleh temannya, teman sebayanya dapat dilihat, dilatih, dan dapat meningkatkan sikap dan perilaku yang positif, memperhatikan teman sebaya dengan cara yang hangat dan bersahabat, dan membuka pembicaraan yang sesuai dengan minat teman-teman sebaya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memperoleh teman baru di sekolah. Cara memperoleh teman baru di sekolah diantaranya: 1. Memperlihatkan keramahan, yang artinya kita itu harus ramah kepada sesama meskipun kita belum kenal siapa dia. Yang kedua, bergabunglah di kegiatan ekstrakurikuler. Untuk memiliki teman yang lebih banyak, kita itu harus memiliki yang namanya komunitas atau organisasi. Jadi, untuk memiliki banyak teman, anak-anak disarankan untuk bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Karena ketika bergabung di dalam kegiatan ekstrakurikuler, di situ lebih banyak waktunya dapat berinteraksi dengan temannya dibandingkan ketika di kelas hanya mengikuti materi pelajaran. Yang ketiga, berteman di kelas. Ya, di sini anak-anak pasti sering mendengarkan dari guru-guru, artinya bertemanlah dengan teman-temannya yang ada di kelas, bersosialisasilah, ya, karena itu akan menjadi temanmu ketika kalian duduk di bangku SMP selama 3 tahun. Kalian akan terus bersama di kelas itu. Jadi artinya anak-anak diminta untuk berteman. Yang keempat, mulailah dengan sesuatu yang sama, ya. Itu juga disarankan untuk memulai sesuatu karena kita memiliki persamaan. Itu yang sering membuat kita memiliki banyak teman. Jangan segan memuji orang. Jadi artinya di sini ketika teman kita memiliki suatu kelebihan atau dia dapat membuat sesuatu hal, nggak usah segan bilang, memberikan pujian, melontarkan pujian kepada teman itu. Memulai dari sosial media, boleh juga dari sosial media, ya. Di zamannya kita sekarang itu pasti setiap anak itu tidak terlepas dari sosial media. Jadi kita bisa berkomunikasi dari sosial media dengan teman-teman kita. Lalu terbukalah kepada siapapun, ya. Dalam arti di sini dikatakan terbuka, artinya hal itu mencakup ke hal-hal yang positif, ya. Lalu ini ada juga tips-tips agar kita banyak teman. Yang pertama, menciptakan interaksi. Menciptakan interaksi atau disebut dengan menciptakan komunikasi atau obrolan dengan temannya. Yang kedua, bersikap menyenangkan, baik dan penuh perhatian. Itu pasti, ya. Kalau kita bersikap diskriminasi atau ingin hanya kita didengarkan, banyak teman-teman kita akan menjauh dari kita, ya. Tingkah laku prososial, artinya di sini ketika kita berteman itu kita harus dalam arti mendukung dengan lingkungan kita, ya. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini benar, ya. Hargai dulu diri sendiri, lalu hargai orang lain yang ada di sekitar kamu. Lalu menyediakan dukungan sosial. Itu, ya. Agar kita banyak teman itu perlu kita lakukan. Dan cara yang tidak
tepat dalam mencari teman. Ada beberapa hal yang tidak tepat dalam mencari teman itu. Yang pertama, perilaku psikologis, yaitu yang dimana perilaku psikologis itu buruk sangka. Jadi ketika dia melihat orang lain, dia langsung berpikiran yang tidak baik. Lalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata. Ini sering ya kita temui. Lalu memaki, itu tidak baik ya menurut teman. Bertingkah laku kasar, apalagi ini. Membicarakan keburukan teman, ini paling sering ditemukan dalam pertemanan yang kurang baik ya. Membicarakan temannya ketika temannya itu tidak ada di situ. Menyebarkan berita bohong ya, ini juga sering kita temukan. Mempermalukan teman dan mengkritik teman dengan cara yang kasar, ini tidak baik ya. Ini jika kita ingin menegur teman, bisa menggunakan dengan cara yang halus dan tidak di depan orang banyak ya. Lalu yaitu yang pertama tadi perilaku psikologis, yang kedua sikap diri yang negatif ya. Dalam arti di sini kita berbuat hal yang tidak baik terhadap, atau kita merespon hal yang tidak baik terhadap teman kita. Perilaku antisosial, artinya di sini itu tadi tidak peduli dengan yang namanya lingkungan kita. Agresi fisik dan verbal ya, ini juga. Ini tidak boleh dilakukan dalam mencari teman. Ketika kita mencari teman dan kita memiliki teman, kita juga memiliki hak untuk menolak tekanan negatif dari teman kita. Emang ada ya tekanan negatif dari teman kita? Pasti banyak ya. Ketika kita mengetahui bahwa tekanan dari teman kita itu negatif, maka kita dapat mengambil sikap. Yang pertama, menyingkirlah, artinya kita menjauh. Ya, lalu menjauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang akan dilakukannya, agar tetap tenang dan berpikir rasional ya. Jadi ketika ada temanmu melakukan tekanan kepada dirimu, bersikaplah bahwa yang dia lakukan itu seolah-olah kamu berpikir bahwa dia itu tidak serius, dia lagi bercanda, agar kamu tidak memiliki tekanan yang lebih dalam hidup kamu ya. Yang keempat, tolak dengan kalem dan tegas ya. Tolak jika ada tekanan dari temanmu itu. Dengan kalem artinya katakan, contohnya, maaf, saya tidak bisa. Itu artinya kalem, kamu menyampaikannya, tapi tegas ya. Maaf, tidak bisa, itu tegas ya. Tolak dan beri alasan ya, itu juga. Tolak dan utarakan nilai atau keyakinan yang kamu pegang. Artinya di sini ketika kita melakukan penolakan terhadap ajakan atau tekanan yang kita terima dari teman kita, kita memberitahu ajaran-ajaran yang kita terima dari keyakinan kita, seperti itu. Panggil teman yang lain untuk membantumu, ini pasti ya. Ketika kamu merasa kamu berada dalam tekanan, segera panggil temanmu. Yang kedelapan, selalu siapkan alternatif jalan keluar atau rencana B. Jadi ketika kamu berada dalam tekanan, pastinya kamu punya rencana agar kamu tidak masuk dalam tekanan itu. Ketika rencana pertamamu itu tidak bisa, segera beralih ke rencana yang lainnya. Carilah teman yang tidak memaksa melakukan hal-hal yang berbahaya. Ini yang paling pentingnya. Jadi ketika kita mencari teman, ketika kita memiliki teman, lihat teman yang bagaimana dia ya. Mintalah seseorang untuk menengah untuk membantumu. Ini juga sering kita ketika kita memiliki orang ketiga dalam pertemanan itu jadi membuka pikiran kita ya. Laporkan pada orang dewasa pasti ya. Jangan memaksakan menyelesaikan masalah jika kamu belum mampu. Yang berikutnya, yakinlah pada nalurimu ya. Jadi ketika kamu akan melangkahkan suatu hal, coba pejamkan matamu lalu tanya nalurimu, apakah ini benar atau tidak. Yang berikutnya, yang terakhir, putuskan hubungan dengan teman yang melakukan tekanan saat itu juga ya. Ketika temanmu melakukan tekanan yang negatif dalam hidupmu, segera lakukan memutuskan hubungan dengan dia. Sebab jika kamu masih terus berada dalam lingkungan itu, lama-kelamaan kamu akan
terpengaruh dengan lingkungannya dia ya. Sehingga apapun yang dikatakannya, sikap seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dia tinggal. Sangat dipengaruhi dengan keadaan lingkungan pertemanan dia. Jadi ketika kamu lihat pertemanan itu, lingkungan pertemananmu itu sudah tidak baik lagi, segera tinggalkan. Karena lama-kelamaan, yang mana pada awalnya kamu tidak seperti itu, pasti akan mencoba untuk menjadi seperti mereka. Setelah mendengarkan materi ini, ya, ini beberapa cara mencari teman di sekolah yang baru. Penugasan yang Miss berikan adalah, coba sebutkan 5 teman yang kamu temukan di sekolahmu yang baru. Artinya di sekolah SMP Harapan Bagi Bangsa. Sebutkan 5 teman yang paling dekat kepadamu. Yang kedua, alasan mengapa kelima temanmu itu lebih dekat kepadamu, lebih akrab denganmu. Alasannya mengapa kalian bisa seakrab itu. Yang ketiga, hal positif apa yang pernah kamu lakukan di dalam lingkungan pertemananmu itu, ya. Jadi tadi yang pertama Miss katakan, sebutkan 5 teman baru yang kamu temukan di Harapan Bagi Bangsa. Yang kedua, mengapa kamu memilih kelima temanmu itu. Dan yang terakhir, hal apa yang pernah kamu lakukan, hal positif apa yang pernah kamu lakukan terhadap temanmu itu, terhadap kelima temanmu itu. Sekian penugasan dari materi pelajaran bimbingan konseling. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.